I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baik, untuk pertama yaitu pokok bahasan. 1. Ada ide perencanaan bisnis, model perencanaan bisnis, analisa situasi dan kondisi pasar. 4. Pasar berdasarkan potensi produk yang menjual. Ide perencanaan bisnis. Pertimbangan ide bisnis yang marketable atau bisa diimplementasikan dengan pertimbangan waktu, ketersediaan sumber daya untuk praktek bisnis ide bisnis berdasarkan A. Pengalaman atau searching di internet, B. Survei lapangan, C. Inovasi atau modifikasi dari bisnis yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu model bisnis. Model bisnis adalah konsep dari sebuah usaha agar bisa meraih keuntungan. Secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian: jenis produk, strategi pemasaran, dan strategi harga. Manfaat model bisnis. Model bisnis panduan untuk 1. Memahami bagaimana mekanika perusahaan bekerja, 2. Gambaran mengenai nilai atau values yang dihasilkan perusahaan, 3. Bagaimana cara perusahaan memperoleh penghasilan atau revenue. Selanjutnya yaitu komponen model bisnis. 1. Ada key activities, key research, key partner, value proposition, customer segments, channel, customer relationship, cost structure, and revenue streams. Di situ ada key activities, kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis perusahaan, sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, dan seterusnya. Dan di sini pun ada the business model canvas. Di sini bisa dilihat yaitu business model canvas dari Gojek, yang tertera ada key partners-nya, key activities-nya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat dari bagian ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ada Osterwalder and Pechner 2009 juga menjelaskan beberapa karakteristik cost structure, yaitu ada 1. Fixed cost dan 2. Valuable cost. Fixed cost adalah biaya yang tetap tidak dipengaruhi volume produksi, sedangkan variable cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Dan yang terakhir ada strategi cost structure. Pertama itu ada economies of scale, adalah keuntungan biaya yang bisa didapatkan seiring dengan pertambahan volume produksi. Dengan bertambahnya volume produksi, maka cost per unit menjadi turun. Dan yang kedua ada economies of scale. Economies of scale adalah keuntungan biaya yang bisa didapatkan seiring dengan pertambahan scope operasi atau jenis produk. Dengan bertambahnya scope operasi, jenis produk dengan sharing research, maka cost per unit menjadi turun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara Fitria Hasanah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Economies of Scale. Economies of Scale adalah keuntungan biaya yang bisa didapatkan seiring dengan pertambahan skupi operasi atau jenis produk. Dengan bertambahnya skupi operasi atau jenis produk dengan seiring costs, maka cost per unit menjadi turun. Ada analisis situasi dan kondisi pasar, SWOT analysis, Porter 5 Volcker analysis, yang ketiga Pestal analysis. Apakah SWOT analysis? SWOT analysis adalah merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Strength, weakness, opportunities, dan threats.
analisis SWOT, membantu dalam mencapai tujuan, menghambat dalam mencapai tujuan, strength kekuatan, weakness kelemahan, dari dalam sifat organisasi produk, dari luar sifat lingkungan sekitar, opportunities peluang, threats ancaman, internal, external, strengths, weakness, opportunities, strategi mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang yang ada. Weakness, strategi mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Strategi mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan. Menghindar strategi mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Potter's Five Virtues Analysis, metode yang digunakan untuk mengetahui ancaman faktor eksternal terhadap perusahaan kita. Threats of new entrants, ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri pengaruhi oleh yang pertama loyalitas pelanggan, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga biaya investasi, yang kelima kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya bargaining power of buyer, daya tawar dari pembeli akan berpengaruh terhadap suatu perusahaan apabila yang pertama kelompok pembeli terpusat atau sedikit, yang kedua produk yang dibeli dengan jumlah yang cukup besar. Produk yang dibeli adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. Yang terakhir, pembeli mempunyai informasi lengkap mengenai suatu produk. Oke, terima kasih. Akan saya berikan kepada moderator pembawa materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyariani Putri akan melanjutkan materi yaitu trade of substitutes, yaitu adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang akan didapat dari suatu industri. Di antaranya, yang pertama adanya layanan produk pengganti, yang kedua produk pengganti mudah didapatkan, dan yang ketiga makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Yang selanjutnya yaitu bargaining power of suppliers. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Di antaranya, yang pertama, pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua, tidak ada produk pengganti. Yang ketiga, industri bukan satu-satunya tempat pemasok menjual produknya. Dan yang keempat, kelompok pemasok melakukan integrasi maju pada suatu industri. Dan yang kelima, switching cost yang dibutuhkan untuk beralih ke produk pemasok tidak besar. Yang kelima adalah industri rivalry. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang akan bersaing dalam memperebutkan market share pasar. Intensitas persaingan akan tinggi apabila 1. Jumlah pesaing yang seimbang. Kedua, pesaing mempunyai strategi beragam, asal-usul, karakteristik, serta tujuan dan strategi bersaing yang berlainan.
Yang ketiga, pertumbuhan industri yang lamban akan mengubah persaingan menjadi ajang perebutan pangsa pasar. Ya, selanjutnya, kurangnya diferensiasi produk. Dan yang kelima, biaya tetap yang tinggi menciptakan tekanan yang berat terhadap semua perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu pestle analysis. Apa itu? Yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu industri, meliputi komponen utama, yaitu political factors, economic conditions, social cultural force, technological factors, environmental force, dan legal and regulatory factors. Untuk penjelasannya, political factors yaitu meliputi kebijakan politik dan prosesnya, termasuk tingkat intervensi pemerintah terhadap ekonomi. Hal tersebut dapat berupa tax policy, fiscal policy, dan iklim politik. Yang kedua, economic conditions yaitu meliputi iklim ekonomi secara umum dan faktor-faktor tertentu seperti interest rates, exchange rates, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, defisit atau surplus neraca perdagangan, saving rates, dan produk domestik bruto per kapita atau PDB. Yang selanjutnya yaitu social cultural force, meliputi nilai-nilai sosial, sikap, faktor budaya, gaya hidup, faktor demografi, seperti jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan distribusi umur. Social cultural force berbeda-beda di setiap daerah dan berubah seiring berjalannya waktu. Dan yang keempat, technological factors, meliputi kecepatan perubahan teknologi dan technical developments yang berpotensi memberikan dampak luas pada komunitas seperti genetic engineering dan nanoteknologi. Yang kelima ada environmental force, yaitu meliputi ecological dan environmental force seperti cuaca, iklim, dan faktor terkait seperti persediaan air. Dan faktor-faktor ini akan berdampak langsung terhadap beberapa industri seperti asuransi, pertanian, produksi energi, dan pariwisata. Hal lain juga dapat berdampak tidak langsung pada industri transportasi dan utilitas. Dan yang keenam, legal and regulatory factors, yaitu meliputi regulasi dan hukum yang harus diikuti oleh perusahaan seperti hukum konsumen, hukum tenaga kerja, hukum antitrust, kesehatan kerja, dan peraturan keselamatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Nisa Distira Ramadia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran. Kenapa sih kita harus menyusun perencanaan pemasaran? Perencanaan pemasaran disusun agar kita bisa menentukan langkah apa lagi nih selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk melancarkan strategi pemasaran perusahaan kita. Yang bisa kita pakai itu ada strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Lalu ada juga nih marketing mix. Baik, kita lanjut. Segmentasi pasar menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012 yaitu menentukan segmen pasar berdasarkan beberapa karakteristik. Yang pertama, ada geografik. Dari segi geografik itu kita bisa membagi segmen berdasarkan negara, kota, populasi, dan iklim. Kayak contohnya, kita kan Indonesia, berarti iklimnya tropis nih. Kita nggak ada musim salju nih, berarti kita nggak bisa dong menjual pakaian musim salju yang tebal dan berbulu, karena itu mungkin bakalan kurang dibutuhkan atau kurang ada peluangnya ya di pasar Indonesia. Selanjutnya lagi ada segmentasi demografik, yaitu ada meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, kelas sosial, status perkawinan, dan ras ataupun suku. Di sini misalnya
Contohnya, kalau perusahaan kita menjual pakaian sholat kayak mukena, peci, sarung, otomatis peluang atau konsumen yang kita targetkan itu adalah masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karena untuk agama lain mereka tidak memerlukan peralatan tersebut gitu. Nah, lalu ada psikografik, yaitu meliputi values, individualistik, risiko taking, dan social group. Nah, psikografik ini per pribadi ya, tergantung orangnya masing-masing. Biasanya setiap orang punya karakteristiknya sendiri dan itu unik gitu, jadi bisa dijadikan segmen-segmen pasar tertentu gitu. Lalu ada lagi behavioral, yaitu needs and benefit. Itu biasanya meliputi orang-orang yang kelasnya itu udah menengah ke atas, udah high class gitu. Mereka tuh biasanya pakai barang-barang branded, terus pendidikannya tinggi, jadi mereka tahu nih harga itu bukan masalah, yang penting kualitas. Selanjutnya kita masuk nih ke langkah targeting. Di sini ada pengertian menurut Bigrave dan Zakrakaris pada tahun 2011. Targeting adalah proses membandingkan segmen pasar yang telah ditentukan, lalu menentukan segmen mana yang menjadi primary target audience, secondary target audience, dan tertiary target audience. Nah, ini ada yang primer nih. Primer berarti itu target utamanya. Misalkan kita ambil contoh kemeja putih polos lengan panjang. Berarti target utamanya apa? Mungkin yang make tuh orang dewasa. Orang dewasa bisa dengan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, ya kan? Terus untuk sekonnya, untuk kemungkinan keduanya yang bakalan beli si kemeja panjang itu, mungkin untuk ukuran size lebih turun bisa dipakai oleh anak sekolah, ya kan? Seragam sekolah pakai kemeja putih panjang kan. Untuk yang ketiga itu bisa dipakai buat opsi mereka untuk ganti outfit. Misalkan mereka bosen nih pakai kemeja yang itu aja, kotak-kotak aja, mereka bisa nyoba kemeja putih polos yang bakal di layer sama outernya mereka gitu ya. Lalu selanjutnya ada positioning. Positioning itu merupakan proses yang berkaitan dengan persepsi customer terhadap produk yang dimiliki perusahaan. Ini biasanya berkaitan dengan harga, kualitas, dan kenyamanan desain suatu produk. Biasanya perusahaan yang sudah punya nama yang besar, mereka tuh gak masalah ya menetapkan harga yang cukup tinggi, karena mereka udah tahu nih pangsa pasarnya mereka udah punya target customernya mereka, jadi mereka juga bisa membagi harga produknya itu dan memberikan loyalitas kepada customernya mereka gitu. Kita lanjut nih ke marketing mix. Menurut Bigrave Zakrakis, marketing mix itu adalah tools yang bisa digunakan untuk perusahaan untuk mencapai target marketingnya. Biasanya marketing mix itu komponennya ada 7, yaitu 7P. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada produk, yaitu di mana strategi produk itu perlu untuk diidentifikasikan perbedaan antara total manfaat yang bakalan didapat sama customer dengan total cost atau total biaya yang dikeluarkan oleh produk dan jasa perusahaan ini gitu. Jadi kita harus perhitungan dulu nih sebelum menetapkan harganya. Nah, lalu yang kedua ada price, yaitu ada price making, ada price penetration, dan price discrimination.
biasanya price making ini sudah ditentukan dan menetapkan harga yang tinggi dengan keuntungan margin yang tinggi juga ya. Kalau price penetration, market share-nya tinggi, harganya rendah, margin keuntungannya juga rendah gitu. Lalu price discrimination, yaitu harga yang berbeda-beda di setiap segmen yang berbeda-beda juga. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, yaitu dimana kita memilih tempat untuk distribusi. Itu dibagi jadi 3, yaitu ada insentif, yaitu pendistribusian barang yang dilakukan secara agresif ke banyak channel gitu ya. Lalu ada selektif, yaitu pendistribusian barang yang dilakukan secara selektif terhadap channel. Dan ada eksklusif, pendistribusian barang yang dilakukan secara selektif. Selanjutnya ada promotion, yaitu atau promosi, juga disebut marketing communication, yang menyampaikan pesan kepada pasar, baik pesan mengenai produk dan jasanya perusahaan maupun informasi mengenai perusahaan tersebut. Promosi ini juga salah satu peran penting ya yang digunakan untuk perusahaan supaya bisa melariskan dan memperkenalkan saat barang atau jasa perusahaan yang baru launching gitu. Nah, di sini juga ada product life cycle, yaitu pertama ada introduction, di mana pada fase ini penjualan berkembang lambat dikarenakan produk baru perkenalan ke pasar. Jadi produknya itu baru launching, jadi mungkin belum langsung mendapat respon positif atau masih banyak yang ragu-ragu gitu, makanya profitnya juga belum bisa didapatkan nih karena pengeluaran yang besar di awal belum langsung tertutupi oleh pendapatan. Lalu ada growth, yaitu dimana pada fase ini pasar mulai aware dan menerima produk yang diperkenalkan dan mulai mendapat profit. Ini biasanya saat perusahaan sudah berjalan sekitar 1 tahun, mereka udah nemuin nih strategi dan target pasarnya yang tepat. Maka dari itu mereka bisa bertahan dan terus berkembang. Lalu ada juga maturity, yang mana perkembangan penjualan produk itu lambat lagi dikarenakan sudah mulai mendapatkan seluruh potensial customer. Profit yang didapat stabil atau bisa juga menurun karena meningkatnya kompetisi persaingan. Biasanya misalkan dia udah perusahaan yang tinggi, udah terkenal, tapi mereka tuh lama-lama terbelakangi karena mereka gak bisa bersaing sama perusahaan lain yang mau berubah mengikuti zamannya. Bisa dilihat sekarang ada fase decline, atau pada fase ini di mana penjualan mengalami penurunan dan profitnya juga menurun gitu. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman di fase introduction penjualannya belum banyak, profitnya juga masih rendah. Lalu pas lagi bagian growth, pendapatannya sudah mulai berkembang, profitnya juga mengikuti. Lalu nanti bagian maturity, pendapatannya bisa di paling tinggi karena dia lagi di masa emasnya, walau profitnya mungkin bakalan sedikit menurun. Dan terakhir di fase decline, yaitu profit mulai menurun dan pendapatan juga mulai menurun. Baik, sekiranya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.